Musuh yang kedua yaitu ad-dunya. Nah, dunia ini Allah Ta'ala sebutkan dia melahirkan penyakit yang namanya al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Membuat orang menjadi lalai. Karena dunia dihiasi begitu indah, seakan-akan inilah tujuan kehidupan kita, seakan-akan inilah tempat kebahagiaan kita, seakan-akan inilah tempat dari akhir kehidupan kita. Itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala sesuatu di bumi ini perhiasan untuk kami uji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan Allah Ta'ala nyatakan, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah, perhiasan di dunia ini sedikit, murah harganya, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini terkecuali perhiasan yang menipu. Di ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sanda gurau. Jadi dia melahirkan penyakit apa? Lalai, lupa akan kehidupan akhirat. Kalau sudah terkena penyakit hubbud dunya, maka ulama menyatakan ihzarud dunya fa innahu ashar min Harut wa Marut. Hati-hati dengan sihirnya dunia, karena sihirnya dunia itu lebih berbahaya dari sihirnya Harut dan Marut. Dia rubah kita punya pemahaman, dia rubah kita punya pemikiran bahwa kehidupan di dunia ini hanya transit sementara. Dilupa, akhirnya jadinya apa? Oh, kehidupan di dunia ini adalah akhir dari kehidupan, padahal tempat transit. Nabi Isa mengatakan ad-dunya kintarah fa'baruha wala ta'muruha. Dunia itu jembatan perlewatan saja. Lewatin saja, jangan kau tinggal di jembatan tersebut. Bukan berarti dilarang kita mencari kesuksesan duniawi, bukan. Tapi jangan sampai kita melupakan kehidupan abadi di akhirat. Sehingga kehidupan kita di dunia, jika dia seorang pedagang, dia gunakan hukum Allah ketika dia berdagang. Dia tidak lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Dia tidak merasa berat mengeluarkan hartanya di dalam kebaikan. Nah, ini seperti ini bukan orang yang terkena penyakit cinta dunia, tapi justru dia menjadikan hartanya itu sebagai perantara untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi ini musuh kedua yang sangat berbahaya, yaitu hubbud dunya, melahirkan penyakit al-ghaflah. Sehingga dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala dosa dan kesalahan. Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan wa bi bughdiha ra'su kulli hasanat. Kalau mencintai dunia pangkal dari seluruh kesalahan, maka sebaliknya membenci dunia pangkal dari seluruh kebaikan. Jadi makna dunia itu apa sih? Segala sesuatu yang menghalangi diri kita untuk taat kepada Allah, itu namanya dunia. Menghalangi diri kita untuk taat, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan dunia. Doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita untuk mengeluarkan di hati kita kecintaan terhadap dunia. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Sebatas di tangan, bukan di hati ya, karena nanti ada yang namanya akhir daripada kehidupan di dunia yang disebut dengan kematian. 114 surat tidak ada satupun ayat
di dalam surat-surat tersebut di dalam Al-Quran yang menyebutkan kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan dengan standar duniawi, enggak ada. Tapi kesuksesan yang hakiki apa itu? Disebutkan adalah orang-orang yang berhasil di akhirat. Orang-orang yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang salatnya khusyuk. Jadi sudah dicek, disurvei, diteliti di dalam Al-Quran 114 ayat, 114 surat, mohon maaf, 6.666 ayat, tidak disebutkan di situ sukses yang sesungguhnya adalah kesuksesan di dunia, tidak ada. Yang ada kesuksesan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Jika seorang sudah masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang paling sukses. Dialah orang yang sukses secara hakiki. Itu. Maka jangan sampai tertipu kita dengan duniawi. Namun jangan disalahpahami bahwa makna duniawi bukan berarti meninggalkan bekerja, meninggalkan aktivitas mencari nafkah. Karena mencari rizki itu ada 4 hukum. Ada hukumnya wajib, wajib kerja. Untuk apa? Menafkahi dirinya dan keluarganya. Kafa bil mar'i ithma an yudai'a man ya'ul. Cukup seorang itu berdosa jika dia mengabaikan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Wajib juga dia nafkahi dirinya sendiri, sehingga dia tidak meminta-minta. Ini kerjaan yang hukumnya wajib, disebutkan di dalam kitab. Kemudian pekerjaan yang hukumnya anjuran, sunnah. Tadi wajib ya. Pekerjaan yang hukumnya sunnah. Kapan dihukumi pekerjaan itu sunnah? Ketika dia bekerja keras, mendapatkan harta yang berlimpah, menjadi orang yang kaya raya, tapi dia sudah punya niatan, kalau saya kaya raya, saya mau bantu orang tua saya mau bantu saudara saya yang susah, saya mau sekolahkan saudara saya mau bantu tetangga saya, dan seterusnya. Ini kerjanya sunnah. Ada yang mubah, boleh-boleh saja, yaitu dia sudah mapan tapi lebih sedikit untuk mengambil kenikmatan sedikit dari hasilnya, mubah. Ada kerjaannya haram, yaitu dia kerja dengan harta yang berlimpah, tapi dia lupa di dalam berbuat baik dengan hartanya, dan dia juga lupa akan kehidupan di akhirat. Jadi itu beberapa hukum kerja. Sehingga dikatakan seseorang jangan sampai meletakkan dalam hatinya bahwa apa yang ada di dunia ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus tempatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini berupa harta-harta duniawi itu sesuatu yang kecil, sehingga nanti yang maha besar kita tempatkan dalam hati itu ada tempatnya. Maknanya apa? Yang maha besar itu adalah Allah, adalah Nabi Muhammad, adalah akhirat. Itulah perkara-perkara yang besar yang wajib kita letakkan dalam hati kita. Adapun dunia dan hartanya dan perhiasannya, jangan kita jadikan sesuatu yang besar dan kita masukkan ke dalam hati kita, tapi anggaplah itu sesuatu yang kecil, yang murah harganya. Bahkan Nabi mengibaratkan seperti sayap nyamuk. Siapa yang memberikan penilaian duniawi ini sayap nyamuk? Bukan hanya sayap nyamuk, separuh sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'adilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatal ma. Seandainya harga dunia ini sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan seteguk air minum kepada orang kafir. Tapi karena harganya lebih murah dari sebelah sayap nyamuk, maka yang kafir kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, tetap Allah berikan rizki kepada mereka, bahkan dilimpah gandakan kebaikan mereka. Allah bukakan rizki di dunia berlipat ganda kepada mereka, orang-orang kafir, jika berbuat baik. Untuk apa? Untuk mereka tidak dapat jatah di akhirat, dan juga menunjukkan begitu murahnya dunia
di pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan kalau kita rendah hati, kita merendahkan diri kita di hadapan orang kaya, karena kayanya sepertiga agama kita lenyap. Man tawadha'a li ghaniyin shalihin li ginahu faqad dhahaba thulutsa dinih. Rasul yang menyatakan, siapa yang merendah diri, merendah hati kepada orang kaya yang soleh, orang kaya yang baik, yang soleh, tapi dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya bukan karena solehnya, tapi karena kekayaannya, karena kayanya, maka sepertiga agama hilang. Kenapa? Karena dia telah mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Namun jika dia rendah hati, merendahkan dirinya kepada orang kaya yang soleh, bukan karena kayanya dia merendahkan dirinya, tapi karena orang kaya itu baik, karena solehnya orang kaya itu, maka itu satu perintah untuk kita muliakan orang tersebut. Jadi standarnya bukan karena kaya dan miskin, standarnya kesolehan dan ketakwaan. Itu poinnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ghazali memberikan komentar di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau orang kaya yang soleh saja kita merendahkan diri dan hati kepadanya karena kayanya, padahal dia orang baik, itu sepertiga agama hilang. Bagaimana jika dia merendahkan dirinya kepada orang kaya yang tidak soleh karena kekayaannya, atau dia merendahkan dirinya kepada orang yang tidak beriman? Maka yang hilang bukan sepertiga agamanya pada saat itu, bisa seluruhnya akan hilang. Kalau dia merendahkan dirinya, dia tawadu karena semata-mata harta orang itu. Artinya apa itu? Artinya tidak boleh kita mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ya, standar kemuliaan bukan di situ. Standar kemuliaan di takwa, di kebaikan, di amal soleh. Ini musuh yang kedua, ad-dunya.